Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik, terutama kelas 7. Dalam sesi pertama ini kami akan memberikan suatu materi, yaitu conversation everyday in the classroom. Dalam bahasa Indonesia adalah percakapan sehari-hari yang kita gunakan di dalam kelas. Seperti di dalam contoh berikut ini, ada kata-kata, tolong disimak di dalam percakapan ini adalah sebagai berikut. Biasanya seorang guru akan menanyakan, "Good morning students," and then, "Good morning sir, how are you today?" "I'm fine, and you?" "Very well." "How is your father?" "He is fine." "How do you come here?" "I come here by car." "Thank you." "You're welcome." Nah, di dalam mulai suatu percakapan, kita selalu menggunakan greeting. Di mana situasi pagi hari kita bisa mengatakan good morning, tergantung daripada situasinya. Maka seorang ustadz ataupun seorang guru akan menanyakan good morning student, maka jawab kalian semuanya adalah good morning sir. And then yang berikutnya adalah kita akan menanyakan bagaimana keadaan antum pada saat ini. Misalnya kita menanyakan how are you today, bagaimana kabarmu hari ini, maka jawabnya adalah I'm fine, and you? Saya baik-baik saja, dan kamu adalah kembali kepada si ustadz. Kemudian sang ustadz akan menjawab very well, very well. "How is your father?" Dan ustadz akan menanyakan keadaan abi antum. Misalnya, how is your father? Tentunya antum akan jawab he is fine. Terus kemudian saya akan menanyakan how do you come here? Naik apa antum ke sini? I come here by car. Saya datang ke sini naik mobil. Saya menekan thank you, you're welcome. Nah, di dalam percakapan singkat di atas tersebut, kami mengharapkan untuk seluruh para peserta, apabila kita bertemu ustadz maupun ustadzah di waktu pagi, kita membiasakan dengan mengucapkan greeting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning. For example, good morning sir, good morning madam, atau good morning mrs. Dan kita mengatakan how are you. Kita ulang-ulang terus, insya Allah itu semua akan hafal. Jadi kata-kata apa kabar, how are you, good morning, good evening, good afternoon, dan lain sebagainya, itu adalah sebagai pembiasaan kita untuk memulai suatu percakapan, bahwa kita mengucapkan tidak ragu-ragu maupun tidak malu, sehingga akan pembiasaan berbahasa Inggris di mazhab ini, di mahat ini, akan menjadi sesuatu yang biasa dan tidak asing lagi. Maka dalam berikut ini sebenarnya yang kita bicarakan adalah pembahasan, yaitu dimulai dari dasar sekali, yaitu to be. Apa to be itu? To be itu adalah ada am, ada is, dan a. Kadang kita lupa bahwa pelajaran bahasa Inggris mulai dari dasar, yaitu penggunaan to be, am, is, dan a, kadang kita salah. Maka dalam hal ini Ustadz akan jelaskan satu persatu. Terutama kita harus paham kata ganti seseorang. Misalnya saya, itu bahasa Inggrisnya apa? Adalah I. Kamu adalah you. We, kami. Mereka, they.
He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It, itu adalah pengganti daripada suatu benda maupun binatang. Kadang kita berpikir sangat lama sekali. Misalnya ayahku seorang guru, ayahku seorang... Nah, kadang siswa menanyakan, apa Ustadz kalau seorang? Misalnya ayahku adalah, nah, yang biasanya yang kita temui di lapangan, siswa akan tanya adalah itu bahasa Inggrisnya apa sebenarnya. Nah, maka di sini Ustadz coba menjelaskan tentang to be itu bisa berarti adalah, tergantung diikuti oleh siapa. Apabila diikuti di tempat, misalnya saya di dalam kelas, I'm in the class. Saya ulang, I'm in the class. Saya berada di kelas. Nah, to be berarti di situ diartikan ada atau berada. Saya adalah seorang pelajar. I'm a student. I'm a student. Saya adalah seorang pelajar. Nah, to be di situ bisa berarti adalah. Ibu di rumah atau mama di rumah atau umi di rumah. Mother is at home. Mother is at home. Kita ulang sekali lagi. Mother is at home. Ayah sedang bekerja. Father is working. Nah, kadang bertanya, sedang itu apa dalam bahasa Inggrisnya? Nah, itu diikuti oleh to be. Kemudian kita sangkutkan dengan kata kerja yang berbentuk ing. Saya sedang pergi ke Mahat. I'm going to school. I'm going to Mahat. Saya sedang minum. I'm drinking. Nah, itu bahasa sehari-hari yang harus kita pahami dan kita ucapkan setiap kali. Saya sedang pergi ke masjid. I'm going to the mosque. Dan sebagainya. Ayah sedang memasak. Mother is cooking. Jadi to be is di situ bukan diartikan adalah lagi, tapi digabungkan dengan kata kerja yang berbentuk ing, maka artinya sedang. Para pelajar yang saya hormati, kita lanjutkan lagi. Kemudian bagaimana Mister kalau kita penggunaan dengan are? Maka kalau misalnya kita menggunakan a, you misalnya, you are in the classroom. Kamu berada di dalam kelas. You are in the classroom. Kami berada di dalam kelas. We are in the classroom. We are in the classroom. Nah, bisa juga to be berarti apakah apabila digunakan di dalam bentuk bertanya. Contoh, apakah kamu seorang dokter misalnya? Are you a doctor misalnya? Are you a doctor? Kalau misalnya bukan, saya adalah seorang pelajar. No, I'm not. No, I'm not. I'm a student. I'm a student. And then kalau jawabnya iya, misalnya pertanyaannya diulang kembali. Are you a student? Yes, I'm. Are you a student? Of course, I'm a student. Bisa dengan kata of course, tentu saja. Saya adalah seorang pelajar. Nah, itulah kira-kira penggunaan daripada to be. Kemudian is. Nah, is ya sebenarnya is. Nah, jadi bukan is tapi is z is. Nah, di dalam kita mempelajari secara mendetail is. He is bukan he is. No, he is. He is a doctor. He is a teacher. She is my mother.
She is not my mother, dan sebagainya. Itulah kira-kira apa yang diucapkan. Kemudian cara menghafal penggunaan to be, misalnya dengan I pasangannya dengan am. Ya. You Dewi dengan are. He, she, it dengan is. Nah, gimana Ustadz kalau kita penggunaannya it, karena it tadi adalah sebagai pengganti benda atau binatang? Bisa. Contoh misalnya, it is my pen. It is my pen. Nah, it's my pen. What it is? It is my pen. Atau what is this? This is a pen. What is that? Misalnya, what is that? That is a whiteboard, dan sebagainya. Itulah kira-kira gambaran pelajaran bahasa Inggris yang awal-awal, sebelum nanti kita akan menuju ke yang akademik, yang tentunya mengacu dari dinas pendidikan. Di sana nanti akan ada beberapa materi, kemudian materi tersebut tentunya dengan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Tetapi sebelum masuk ke materi maupun ke buku pegangan kita harus tahu dasar-dasarnya dulu. Terutama adalah dasar percakapan sehari-hari yang harus kita kuasai, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, artinya dalam lingkungan pondok pesantren. Kita akan biasakan berbahasa Inggris dan bahasa Arab tentunya nanti. Insya Allah dengan dua bahasa tersebut kalian nanti akan menjadi orang yang tangguh di masa yang akan datang. Satu diantaranya adalah bahasa, yang kedua adalah menguasai dalam bidang elektronik. Seperti pada saat sekarang ini kita belajar, yaitu lewat media elektronik, yaitu yang istilahnya sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring. Ya, dengan ini paling tidak kita harus menguasai bagaimana kita belajar lewat media. Dan ini juga sebagai ujian bagi kita. If you believe it, kalau antum pada percaya dengan ini, dan juga melatih to train you to be responsible, jadi tanggung jawab. Karena tentunya orang tua antum tidak akan bisa mengawasi antum satu persatu. Maybe one of your father or your mother is employee at one of the company in Jakarta, around in your life. Mungkin salah satu orang tua antum adalah seorang yang sibuk, yang bekerja di suatu instansi maupun perusahaan, sehingga antum harus belajar melalui media online ini dengan cara bertanggung jawab. Artinya antum sudah dipercaya. Kalau antum main-main, tidak mengikuti dengan baik, berarti antum meninggalkan tanggung jawab, dan kepercayaan tersebut antum tidak gunakan yang sebaik-baik. Tapi saya percaya, I believe it, if you are to be responsible man yaitu orang yang bertanggung jawab, insya Allah. Mudah-mudahan dengan pelajaran awal ini antum sekalian akan menjadi pelajar yang baik dan the best, dan tentunya could be proud of your parents at the future. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.